semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait efisien banyak aset. Nah, teman-teman tolong dengerin dengan jelas ya, karena terkait tools nanti itu bakalan gak kelihatan. Contohnya kayak sekarang aku lagi buka opsi paste itu gak kelihatan, opsi nge-copy dan lain semacamnya itu nggak kelihatan. Jadi teman-teman tolong dengerin ya. Oh ya teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungin aku sendiri. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Lilan sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait. Oh ya, saya Lilan Nisa Sugianto dengan NIM 153 sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait efisien banyak aset. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung nanti terkait lain semacamnya, nanti bisa hubungi saya pribadi via WhatsApp. Itu bisa ya teman-teman, nanti langsung hubungi saja. Insya Allah saya akan bantu sampai teman-teman bisa. Terima kasih. Halo teman-teman, nah di sini sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus cari returnnya dulu. Return aja ya, bukan return ekspektasi. Itu return nilai dari 10 emiten yang kita punya. Nah kita itu bisa ambil dari sheet return hasil atau dari banyak aktiva. Nah di sini aku ambil banyak aktiva karena yang paling dekat atau paling kelihatan ya. Nah langsung aja kita salin dari ujung ke ujung. Dari antam pertama sampai antam yang ke-10 kita salin. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu 10 emiten ini adalah 10 emiten yang terpilih. Kita lihat dari CVI-nya, itu semuanya harus positif ya teman-teman, jangan ada yang negatif. Langsung kita paste aja, pastenya paste nilai ya teman-teman. Karena kalau misalkan bukan paste nilai dan sebelumnya itu adalah rumus, itu akan berbentuk ref. Jadi makanya kita harus paste nilai atau paste value yang bentuknya angka-angka itu. Nah, kalau udah itu kita cek dulu semuanya benar atau enggak. Kadang ada yang enggak benar, jadi kita harus cek semuanya sama atau enggak. Nah, kebetulan ini semuanya sama. Kalau beda, teman-teman bisa cross check ulang dan salin ulang ya teman-teman. Nah, langsung lanjut yang kedua, itu kita adalah mencari ERI atau Return Expectation dari setiap emiten atau setiap aset. Rumusnya adalah sama dengan average. Nah, terus kita salin dari hal atau highlight dari atas ke bawah. Nah, itu tinggal kita paste. Terus tinggal drag aja, jadi nggak usah ngitung ulang lagi. Nah, selanjutnya adalah standar deviasi. Nah, sebelumnya ya teman-teman, itu aku namain dulu biar nanti ketika ngitung tuh gampang. Nah, ini aku namain dengan nama ERI atau Return Expectation. Nah, yang kedua adalah kita hitung standar deviasi, yaitu sama dengan STDEV kalau nggak salah, itu yang P-nya itu nggak ada titik, nggak ada apa, langsung P gitu. Nah, kita highlight aja dari atas ke bawah. Ini per emiten ya teman-teman. Tinggal enter. Nah, terus kita drag sampai ke samping. Nah, kalau udah itu standar deviasi pangkat 2. Nah, sebelumnya itu juga dinamain juga, itu udah aku namain standar deviasi. Selanjutnya itu standar deviasi pangkat 2. Ini kenapa aku cari itu karena untuk menghitung matriks kovariannya teman-teman. Untuk tahu ini kita ngitung sebenarnya udah benar atau belum. Sama dengan standar deviasi kita pangkatkan 2. Langsung kita drag aja. Pangkatnya itu harus segitiga yang ke atas. Kita drag aja ke samping. Nah, kalau udah, itu selanjutnya adalah angka 1.
Oh ya, sebelumnya teman-teman cek dulu, siapa tahu ada yang salah, jadi kita sesuaiin aja terus semuanya. Kita harus cek 2 kali ya, karena angkanya begitu banyak dan ini koma-komaan. Jadi kemungkinan angka belakangnya akan beda karena adanya pembulatan teman-teman. Selanjutnya itu adalah kita akan naruh angka 1. Ini tinggal ketik aja 1, terus kita drag ke samping. Ini buat apa? Nanti ada perhitungan nilai, yaitu ABC, itu akan menggunakan rumus ini. Sekian dan terima kasih. Oh ya, sebelumnya kita kasih angka dulu teman-teman. Kalimat angka, biar nanti gampang. Teman-teman gak usah naik-naik lagi. Halo, sekarang kita akan mencari matriks kovarian. Caranya kita pakai tools ya teman-teman. Pastiin di data ada tools ini, yang data analis. Pertama, caranya adalah pencet data analis. Kita kan tadi mau cari kovarian kan, kita pencet aja kovarian. Nah, input range-nya kita ambil dari return. Bentar, ini dari atas ini ya, kita ngambilnya, kita ingin aja. Tinggal tarik ke bawah. Sampai mentok, udah, itu akan kesimpan ya teman-teman. Nah, kita nggak pakai new worksheet, tapi kita pakainya output range. Nah, kalau output range ini, jangan lupa ya, label first in. Soalnya kita pencet, kalau output range ini kita harus tentuin mau di mana. Tinggal pencet ini. Dah, atau enggak teman-teman bisa kayak gini aja, nggak apa-apa ya. Kita pencetin aja. Ya tinggal oke. Tuh, udah keluar. Nah, kalau kayak gini teman-teman jangan panik. Tinggal ke number, terus kita panjangin aja jadi 5. Oke, tuh. Nah, ini kan atasnya belum ketutupan ya. Nah, ini tinggal kita salin, copy, terus kita ambil bagian sini ya. Tinggal kita paste spesial, value, transpose. Oke. Tuh. Kan teman-teman di samping tinggal kita salin lagi, copy, terus pencet sini, kita paste spesial lagi, kita value lagi, tapi skip blanks biar nanti yang bawahnya nggak hapus. Ya pencet oke. Tada, jadi nggak hapus deh yang bagian sini, kita nggak butuh. Ya lihat, hilang. Sekarang mencari matriks korelasi. Jangan lupa teman-teman, ini kita namain aja ya biar nggak lupa. Aku namain dengan nama kovar. Oh tidak, aku sebelumnya udah namain kovar guys di Snapchat. Jadi yang ini aku namain kovarian aja deh, kovarian. Nah, sudah deh namanya kovarian. Selanjutnya adalah kita cari korelasi. Caranya sama, tinggal data, pastikan punya data analis. Kita pencet korelasi. Terus kita input range seperti biasa, input kita tarik dari atas. Nama ini, antam, dan lain semacamnya, atau emiten teman-teman. Tarik sampai bawah, nih. Terus turunin lagi. Jangan lupa output range, terus label first now. Nah, kalau output range tinggal kita tentuin mau di mana ya tempatnya. Nah, aku kebetulan mau di sini. Kita taruh di sini, di keluar, tinggal pencet oke. Oke, keluar. Nah, kalau kayak gini nggak penuh kan, seperti biasa tadi. Kita copy lagi, taruh di samping, ke home, kita bisa di sini ya. Kita bisa pastenya jangan lupa paste spesial, kita value, kita transpose, oke. Ya ketemu, kita copy aja tinggal, kita taruh sini, paste spesial jangan lupa, value, skip blank biar nggak hilang bawahnya, tinggal oke. Oke, tada, udah ketemu. Nah ini tinggal kita hapus, kita nggak butuh. Kalau sudah, kita cari nilai guys. Sudah
jadi. Oh ya teman-teman, ini aku lupa namain, kita namain dulu. Aku mau namain dia korelasi. Oh, sebelumnya aku udah namain dia korelasi guys. Jadi yang ini aku namain Korel aja. Korel. Jadi suka-suka temen-temen ya, karena tadi sebelumnya aku udah dinamain, jadi sini bakal langsung ke sheet selanjutnya. Jadi yang ini aku namain Korel aja. Jadi nggak ngaruh teman-teman mau namain apa, terserah. Tapi jangan ada beberapa ketentuan angka kayaknya nggak boleh, lain macamnya tuh nggak boleh. Jadi ada beberapa kali mungkin teman-teman bisa gagal itu karena ada beberapa yang nggak dibolehin. Nah, lanjut kita akan cari A-nya. Cara nyari nilai A kayak gimana sih? Itu pakai rumus ya teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan ketik MMUT U, terus ketik lagi MMUT, mut lagi, terus baris Erina. Tadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih pakai dinamain segala? Nah, dia gampang teman-teman, kita nggak perlu scroll ke atas, kita tinggal ketik aja Eri. Nah, ini keluar nih. Tadi kan Eri itu melambangkan apa? Eri itu melambangkan baris Eri. Karena selanjutnya itu adalah baris Eri teman-teman yang kita harus ituin. Terus tinggal koma. Terus rumus inverse. Mana nih inverse? Terus adalah tabel covernya. Tadi kan kita udah namain cover ya, kita nggak perlu scroll ke atas, terus kita tarik garis, tinggal kita tulis saja covarian. Kita cari nih. Covarian. Hati-hati ya teman-teman, karena yang ini tuh di sheet lain punyaku. Nah, yang ini punyaku sendiri yang ada di sheet ini, jadi kita pencet covarian. Apakah sudah terhitung highlight? No, sudah kan? Selanjutnya itu adalah kurung 2 kali. Itu 2. Kalau udah kita komakan, ketik rumus transpose. Nah, kalau sudah, kita ituin lagi Eri teman-teman. Eri ini ada nih. Nah, kalau udah, ituin 2 kali. Tinggal enter. Nah, ya keluar kan teman-teman. Selanjutnya adalah yang B. Yang B sama dengan lagi MMULT. Kita ketik 2 kali. Terus MMULT lagi. Lalu baris 1. Tadi baris 1 aku namain angka. Jadi kita coba cari angka. Oh, ini ada teman-teman. Kita cek dulu apakah benar. Benar. Angka itu baris 1 ya teman-teman. Baris ini. Rumusnya adalah baris ini. Hati-hati ya teman-teman untuk mencari nilai A, B, C. Yang bagian A, B, C ini jangan sampai kebolak-balik. Nanti rumusnya akan aku kasih. Baris 1 terus kita koma. Jangan lupa ketik min first. Cari min first. Terus kita hitungin lagi tabel cover. Aku tadi nulisnya covarian. Covarian gede banget nih. Kalau udah, terus tutup kurungnya 2 kali. Terus kita koma. Kita ketik rumus transpose. Kalau udah, kita hitungin lagi baris Eri atau return ekspektasinya lagi. Tinggal ketik aja. Eri. Terus tutup kurung 1 kali aja. Nah, di sini itu kalau misalkan kita salah, dia akan bantu kita untuk koreksi. Nah, tadi aku karena kurungnya cuma sekali, jadi dia koreksi lagi, suruh kurungnya 2. Lihat tuh teman-teman, ini aku kurungnya 1, dia nyuruh kurung 2. So, oke. Yes. Nah, ini hasilnya. Oh ya nih, kalau misalkan mau ngecek, tadi emang benar ya, R itu baris itu ya? Kenapa begini aja? Benar berarti teman-teman. Lanjut, yang C ini rumusnya juga sama, MMUT lagi, min first lagi, transpose lagi, bedanya cuman dalamnya nih apa nih? Selanjutnya ini pasti bukan RI. Nah, selanjutnya itu baris 1 teman-teman.
kita tulis aja. Tadi baris 1 aku namain angka. Kalau teman-teman namainnya baris, ya udah nanti kita tinggal teman-teman tulis baris. Selanjutnya adalah min first. Kita cari min first, rumus min first. Kalau udah, tabel kovar tadi aku namain kovarian, gede banget. Kovarian, gede banget nih. Terus tutup kurungnya 2 kali. Koma lagi, terus ketik rumus transposnya ke baris 1. Kita tulis angka. Tadi aku namain baris 1 apa? Angka. Tutup kurungnya 2 kali, biar nggak dikoreksi lagi. Kita tinggal enter. Nah, udah keluar. Selanjutnya yang D ini itu rumusnya lebih gampang teman-teman, karena dia nggak perlu kita ke atas nyari-nyari, nggak perlu. Ini karena ada di sekitar sini. Rumusnya adalah, sebelum itu teman-teman namain ini aja dulu. Ini aku namain AA. Ini aku namain BB. Ini aku namain triple C. Tapi setelah ya teman-teman mau namain apa setelah, aku namainnya AA, BB, C. Nah, rumus ini adalah AA dikali atau nilai A dikali dengan nilai C dikurang nilai B, jangan lupa pangkatkan 2. Jadilah seperti ini. Gampang kan? Oke guys, lanjut kita akan bikin gambar scatter nanti. Terus cari max-nya sama cari MVP-nya. Pertama, kita tulis dulu 10 emiten kita. Caranya kok bisa kayak gitu? Kita nggak perlu tulis-tulis satu-satu ya teman-teman. Kita cuma perlu transpose aja. Paste transpose. Nah, nanti akan kayak gini. Selanjutnya untuk standar deviasi, kita highlight baris standar deviasi. Langsung nggak boleh kita langsung transpose, nggak boleh. Kita paste spesial, pencet value, terus pencet transpose. Oke, muncul. Lanjut, sama halnya dengan yang ERI kita perlakukan. Copy, lalu paste spesial, value, terus transpose. Oke, jadi selanjutnya kita akan cari max. Aku warnain dulu biar kelihatan. Ngejreng. Max sama dengan, tinggal tulis saja rumus max, cari max. Tinggal highlight dari 10 emiten tuh, tinggal enter. Keluar. Selanjutnya adalah untuk ERI atau return expectation ini pakai rumus ya teman-teman. Jangan lupa dicatat. Pertama itu adalah kita masukkan nilai B. Tadi karena semuanya udah aku namain, tinggal ketik-ketik aja. Nilai B, terus dibagi nilai C, terus ditambah 1, terus dibagi nilai C lagi, terus dikali dengan rumus SQRT. Yang ini SQRT aja. Terus kita cari nilai D, masukkan nilai D dikali dengan nilai jangan lupa kita kurung dulu. Terus nilai C lalu dikali dengan nilai sampingnya. Dipangkatkan 2, jangan lupa. Dikurang 1. Itunya 2 aja. Tinggal enter. Hasilnya segini.
lanjut teman-teman. Sekarang kita akan cari skala ya teman-teman. Nah, untuk cari skala ini itu rumusnya adalah sama dengan sebelumnya kita harus cari MVP-nya dulu. Nah, untuk cari MVP, untuk standar deviasi, kita cari di standar deviasi karena untuk yang return expectation ini nanti kita akan tulis satu rumus aja terus kita drag ke bawah. Berbeda dengan yang MVP ini. MVP itu rumusnya adalah sama dengan 1 dalam kurung dulu 1 dibagi dengan C atau nilai C dalam kurung pangkatkan 0,5. Hasilnya segini. Nah, selanjutnya itu adalah kita cari skalanya. Kita cari untuk standar deviasi terlebih dahulu. Untuk standar deviasi, rumusnya adalah sama dengan maksimal yang ini dikurang dalam kurung maksimal ini. Jangan lupa kita kasih logo dolar ya teman-teman buat kunci. Selanjutnya dikurang lagi dengan MVP-nya. Jadi kenapa kita cari MVP duluan ya? Karena untuk cari skalanya. Nah, kita kurung dibagi dengan 21. 21-nya dari mana? Karena kita pakai skala 1 sampai 20 dan satunya ini adalah nanti N, pokoknya rumus itu N ditambah 1. Tinggal kita checklist, enter maksudnya, langsung kita drag aja ke bawah, teman-teman. Drag ke bawah sampai sini. Nah, kalau udah, kita tulis sekarang rumus untuk yang ERI ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ketemu 6, itu kemungkinan salah di rumusnya atau salah di angkanya. Nanti aku akan tunjukkan karena punyaku ini hasilnya 6. Sebentar kita tulis dulu. Untuk yang ERI ini, skala yang pertama caranya adalah enggak, ini tinggal kita drag aja teman-teman ke bawah. Kita drag aja. Drag sampai bawah. Lihat, nah, ini teman-teman, punyaku ini itu terjadi 6. Cara ngatasinnya gimana sih? Cara ngatasinnya adalah di bagian yang ini kan aku langsung salin CC kan. Nah, ini maaf ini tadi aku coba ya. Aku mau nyocokin sama hasil aku kemarin. Nah, ini tinggal kita hapus. Nah, kita ketik manual aja. Yang bagian nilai C ya. Jadi 7163. Aku pakainya titik bukan koma. Terus itu kita analogikan koma ya. Tapi dia aku pakainya titik. 7781. Kita lihat apakah masih 6. Lihat kan? Sudah tidak 6 lagi. Jadi ini ya hasilnya. MVP dan max-nya. Begitu teman-teman. Jadi kalau untuk mengatasi 6 di bagian akhir, ininya tinggal kita tulis manual aja. Intinya sama, cuman kemungkinan Excel-nya tidak bisa membaca atau mengidentifikasi, saya kurang tahu. Tapi teman-teman bisa mengakalinya dengan seperti ini. Gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, aku hampir lupa kita belum bikin scatternya teman-teman. Cara bikin scatternya gampang banget, tinggal kita highlight sama kayak pas kita bikin yang 2 aset. Kita highlight dari atas sampai MVP. Ya ini juga ikut ya. Terus tinggal kita ke insert, tinggal ke charts. Jadi ini tinggal kita namanya kita namain
efisiensi set Markowitz. Jadi seperti ini teman-teman. Lanjut ya teman-teman, kita lanjut ke portofolio optimal berdasar prevensi resiko investor. Karena investor kita berarti resikonya suka-suka kita. Aku pilih resikonya maunya 5%. Kita tulis saja 5%. 5% sudah. Terus jangan lupa ERP-nya ini rumus lagi. Rumusnya kalau nggak salah tuh sama kayak ERP. Ya, tapi teman-teman perhatikan dulu. Sama dengan kita tambah BB atau nilai BB dibagi dengan nilai C, lalu ditambah dengan 1, lalu kita bagi lagi dengan nilai C dikali rumus SQRT, lalu dikali dengan nilai D, dikurung terus nilai D kita kali, tapi kita kurung dulu dengan nilai C, terus kita kali lagi dengan standar deviasi. Tadi kita pilih berapa? 5%. Setelah teman-teman mau ngambil berapa, aku ngambil 5%. Namanya juga resiko, tergantung resikonya investor. Kalau mau ngambil berapa, setelah aku ngambilnya 5%. Karena menurut aku itu angka tengah-tengah. Tinggal kita standar deviasinya kita kesampingin aja. Tuh. Lalu kita pangkatin, jangan lupa pangkatin 2 dikurang dengan 1, jangan lupa kurungnya 2 kali kalau tidak salah. Nah, keluar. Return ekspektasian untuk portofolionya adalah segini. Ini belum berhenti, kita harus cari ininya. Untuk cari ini, itu rumusnya panjang sekali teman-teman, tolong perhatikan. Kita ketik saja sama dengan plus. Kita kurung nilai ERP-nya. Terus kita kali dengan MMULT, rumus MMULT. Teman-teman perhatiin di sini ya. Kalau misalkan di sini soalnya dia ke bawah, jadi kalau misalkan pusing lihat di atasnya ya. Terus rumus lagi teman-teman, mean first, rumus mean first. Kalau udah kita masukin tabel kovarian kita. Tadi kalau teman-teman udah namain ya tinggal pencet aja kovarian. Tapi kalau belum teman-teman harus scroll ke atas ya. Terus tutup kurung, koma, transpos, rumus transpos. Kalau udah kita masukin nilai C, tadi aku namain CCC, kita kali dengan baris ERI tadi, tapi karena udah aku namain, aku tinggal tulis aja, aku namain ERI atau ERI tadi, terus dikurang dengan nilai B. Teman-teman tadi kalau namain itu tolong diingat-ingat, atau enggak teman-teman bisa cek-cek lagi ya. Kurungnya 2 kali, terus kita tambah dengan rumus MMUT, terus rumus main first, maaf, pencet MMUT, main first, terus kita ke tabel kovarian lagi. Teman-teman namain apa, tolong diingat-ingat, tutup kurung, kita koma, terus transpos teman-teman, kita transpos dengan nilai A dikurang dengan nilai B dikali dengan baris ERI. Tadi dinamain apa? Kalau aku dinamain ERI, teman-teman dinamain apa? Langsung deh tutup kurungnya 3 kali. Nah, jangan lupa dibagi dengan nilai D.
Coba kita enter. Nah, kita cek nih, ini udah angka 1 atau bernilai 100% atau belum. Tinggal kita zoom aja. Zoom, tarik atas sampai bawah. Nah, sudah satu. Nah, biar gak pusing, ini beneran 100% atau enggak, tinggal kita ke number, atau enggak ubah ke persen, persen, sudah 100. Terus, gimana nih, ini ada yang minus, ini salah nggak ya kalau minus? Itu nggak salah ya teman-teman, karena ini metodenya konvensional. Minus ini itu menandakan yang namanya short selling. Short selling itu apa? Kita tuh kayak menjual sesuatu yang bukan hak kita. Kalau misalkan ada jadi ini tuh nggak bisa kita masukkan ke dalam atau termasuk ke dalam syariah, karena apa? Tadi aku bilang menjual sesuatu yang bukan punya kita. Nah, kalau misalkan kita terapkan atau kita terjun ke dunia saham, itu kita analogikan seperti ini. Saya adalah investor yang menyukai short selling atau punya prinsip short selling. Jadi, saya tuh minjem saham dulu ke broker. Aku minjem satu saham. Contohnya saham, kita ambil saham Antam. Enggak, yang minus. MDKA. Aku mau saham MDKA. Nah, pas aku pinjam, ternyata saham MDKA ini lagi naik. Harganya 6.000 misalkan. Harganya 6.000. Terus aku bilang lah, enggak, aku kan minjem ya. Tapi di situ aku pengen menjual dan aku jual di situ. Aku jual. Padahal bukan hak aku. Itu bukan hak milik aku, tapi aku jual. Jadi aku dapat tuh 6.000 kan. Nah, pas aku kembaliin, kan aku nggak megang saham itu lagi karena udah aku jual. Aku belilah. Ternyata pas itu turun 8%. Turun jadi min 8%. Yang awalnya 6.000, misalkan jadi pas aku jual itu harganya 6.000, tapi pas aku mau beli ternyata harganya jadi turun jadi 3.000. Alhasil aku keluarin lah duit cuma 3.000. Nah, aku balikin lah ke broker sahamnya. Jadi broker tuh kayak gak untung ataupun rugi. Jadi dia kan cuma minjemin ya. Minjemin yang penting dibalikin. Tapi disinilah haramnya, teman-teman. Karena si brokernya tidak pasti atau merasa adanya ketidakpastian, terus kitanya itu melakukan spekulasi dan melanggar dari sistem buy al majum atau maldum gitu, lupa aku. Pokoknya itu adalah ketika menjual sesuatu barang yang bukan hak milik kita. Itu dosa ya teman-teman. Makanya ini nggak bisa kita sebut sebagai metode syariah. Ini adalah metode konvensional. Nah, lanjut kita buat diagram lingkarnya ya. Caranya adalah kita ke insert, terus jangan lupa kita highlight kayak biasa pas kita bikin starter. Kita pilih deh, teman-teman sukanya yang mana, yang 2 dimensi kah atau 3 dimensi. Jadi aku mau coba yang 3 dimensi deh. 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini bisa ada banyak ya teman-teman. Teman-teman mau yang kayak gimana? Yang kayak gini, nah aku lebih suka yang kayak gini. Udah ada itunya. Ini ketahuan nih. Ketahuan. Tinggal kita tulis aja namanya teman-teman. Kita tulis berdasar, tulis preferensi aja deh biar dikit. Preferensi risiko investor. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Jadi ingat ya, ini tuh disebutnya metode konvensional. Kenapa ada short selling, terus ada minusnya, walaupun totalnya bakal 100, itu konvensional. Jadi nanti kalau misalkan yang nyari syariah itu harus gak boleh sampai ada minus. Kalau misalkan ada minus, kemungkinan salah di penulisan rumus atau ngituin solvernya, atau salah di emitennya, atau harus ganti emiten. Jadi begitu ya teman-teman. Ini untuk yang preferensi resiko investor. Oke teman-teman, sekarang lanjut ya ke portofolio optimal resiko terkecil.
Dari ini aja kita ambil dari resiko terkecilnya, yaitu pakai pastinya MVP ya di standar deviasinya. Berbeda sama resiko menurut investor, yaitu kita sendiri, ya suka-suka kita ada standar deviasinya atau resikonya berapa, itu suka-suka diri kita. Nah, yang sekarang nih berdasarkan resiko terkecil. Caranya berarti kita ambil dari MVP-nya. MVP-nya ini ya teman-teman. MVP teman-teman yang sesuaikan, langsung kita enter. Nah, untuk ERP-nya itu pakai rumus. Jadi teman-teman perhatikan ya, sama dengan nilai B, aku namain BB ya, dibagi dengan nilai C, 1, 2, 3. Ditambah 1, teman-teman lihatnya yang atas ini ya, kalau misalkan gini. Dibagi nilai CC atau C, nilai C dikali SQRT, rumus SQRT. Rumusnya tuh kayaknya sama kayak yang return expectation portofolio di atas. Terus kita masukin deh nilai D, nanti kita cek ya. Terus kita kali, dalam kurung dulu tapi, dalam kurung nilai C dikali dengan standar deviasi tadi kita segini, terus kita pangkatkan 2, lalu kita kurang dengan 1, kita kurung 2 kali. Nah, kita cek dulu rumusnya sama enggak? Oh, sama. Plus, menggunakan plus dan enggak menggunakan plus sama aja ya teman-teman, hasilnya juga sama. Hanya membedakan standar deviasinya aja. Nah, rumus ini sepertinya masih sama, karena kan yang membedakan di bagian standar deviasinya aja. Jadi langsung aja, tapi untuk memastikan teman-teman perhatikan juga ya. Sama dengan plus ERP-nya, dalam kurung dulu ya, kita kali, seperti yang aku bilang, jangan lupa lihat ininya ya teman-teman. Lihat bagian sini kalau misalkan nggak jelas. Dikali dengan MMULT, rumus MMULT. Terus main first, sama ya, masih di lingkup MMULT, main first, transpose. Terus ambil tabel covarian. Teman-teman namain apa, sesuaikan. Tutup kurung, terus kita koma, transpose, terus dalam kurung lagi, enggak, udah dalam kurung ya ternyata. Kita ambil nilai C, terus kita kali dengan baris ERI, aku namain tadi ERI, terus kita kurang dengan B, nilai B, tutup kurung 2 kali, ditambah rumus MMULT, terus main first lagi, sama ya sepertinya rumusnya, terus tabel lagi, tabel covarian pastinya, terus kurung tutup kurung, kita koma, transpose lagi, terus nilai A dikurang dengan nilai B, kita kali dengan baris ERI lagi atau return ekspektasinya, tadi dinamain apa, aku dinamain ERI, terus tutup kurungnya 3 kali, jangan lupa, terus kita bagi dengan nilai D. Nah, seperti biasa kita cek dulu, bener gak nih, udah 100 belum nih? Belum. Kita ini, maaf teman-teman, yang kita highlight, kita enter. Udah 100 belum? Nah, sudah 100. Dan ini aku
jadiin persen. Terus ini kalau misalkan teman-teman yang ini masih persen ya tinggal ganti aja ke number ya. Number. Nah, kalau seperti ini masih boleh nggak? Ini masih konvensional ya teman-teman. Masih ada short selling itu diperbolehkan karena belum pakai solver. Ini masih ada yang minus, ini nggak apa-apa ya teman-teman. Lanjut aja. Kecuali nanti kalau misalkan udah di tahap selanjutnya pakai short selling, pakai solver, itu harus plus semuanya. Ini masih ada minus, nggak apa-apa. Sekarang lanjut kita bikin diagram bulat ya. Diagram bulat, apapun itu. Nah, teman-teman mau pakai apa? Aku sekarang mau pakai yang ini. Nah, biar jelas itu rapihin. Nah, biar jelas ininya pakai yang ini. Yang ada persennya mana? Ini. Kurang besar ya. Kurang besar ya. Nah, biar kelihatan. Terus sih teman-teman mau pakai yang mana ya? Mau pakai yang seperti apa nggak apa-apa. Setelah teman-teman. Aku sekarang mau pakai yang 3 dimensi. Sekarang kita namain. Namanya adalah resiko terkecil dengan lulus. Mungkin aku singkat aja. Aduh, maaf teman-teman. Struggle. Ya. Jadi, tengah ini bisa teman-teman kecilin. Ya, kecilin aja 16. Nah, tuh, jadi tambah kecil. Setelah teman-teman. Ya, sekarang udah selesai untuk yang resiko terkecil ini. Sama aja ada short selling. Tadi udah aku jelasin short selling itu apa? Menjual sesuatu yang bukan hak kita. Artinya kegiatan menjual sesuatu yang bukan hak kita. Gitu teman-teman. Artinya kita minjem tapi malah kita jual. Gitu. Kayak gitu. Ya, selanjutnya kita lanjut ke solver teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk mencari portofolio optimal resiko terkecil dengan solver dengan penjualan pendek. Artinya kita akan menggunakan tools kita yaitu solver. Nah, ini metodenya syariah. Kenapa nanti yang kita hasilkan itu tidak ada short selling, tidak ada minus. Pure 100% nilainya positif semua. Sebelum itu, kita masukin dulu nilai 10%-nya untuk proporsi setiap emiten. Karena sebelumnya udah aku setting persenan jadi kayak gini. Udah kita tarik. Terus ini kita masukin rumus sum. Tarik ke bawah. Enter 100%. Langsung kita cari standar deviasinya atau resikonya. Sama dengan dalam kurung rumus MMUT. Rumus MMUT lagi. Lalu transpose. Lalu kita tarik sini. Proporsinya yang 10% aja ya, jangan ambil yang 10%. Jangan ambil yang 100%. Tutup kurung, koma ya, koma. Teman-teman seperti biasa lihat sini ya. Lihat bagian sini. Terus masukin tabel covarian. Teman-teman namain apa? Sesuaikan. Lalu tutup kurung. Kalau sudah tutup kurung, kita koma. Lalu tarik proporsi lagi sama 10%. Tutup kurungnya 2 kali. Kita pangkatkan 0,5. Jadi 0,5 kalau versi aku ya. Berbeda dengan versi teman-teman mungkin beda ya. Enter. Yang bawah untuk mencari rumus ekspektasian. Maaf teman-teman. Untuk mencari rumus ekspektasian portofolionya adalah
MMUT, rumus MMUT, terus baris return expectation yaitu ERI, teman-teman namain apapun, namain ERI ya. Kita koma dengan proporsi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita pakai tools ya, kita buka toolsnya, solver. Nah, set objective ini kita arahin teman-teman ke resiko. Kalau udah, kita ubah ke min ya. Biasanya teman-teman tuh di max, tapi teman-teman pindah ke min ya. Habis itu, changing variable cell-nya kita ganti untuk ke proporsinya. Jangan sampai 100%, ingat, yang 10% aja. Kalau udah, ini kita add, bentar, kita add-nya ke total ini, 100 ini, total, terus ini kita ganti jadi ini, constraint-nya kita ganti jadi 1. Oke. Nah, sebelumnya tuh aku udah ngisi ini ya, ini aku hapus. Ya, nih, kayak gini. Ya, teman-teman. Seperti biasa, make of constraints variable not negative. Yang ini, itu jangan sampai nggak dicentang. Kalau nggak dicentang, tetap ada minus. Nah, kalau dicentang itu nggak akan ada minus. Jadi, kita harus tetap centang biar nggak ada minus. Biar tetap syariah. Kita solve deh. Solve, nanti keluar kayak gini, tinggal pencet OK. Nah, nih. Ada yang minus nggak? Kalau kita lihat, ternyata nggak ada ya. Berarti nggak benar. Ini udah syariah. Terus kalau 0% gimana? Nggak apa-apa ya, teman-teman. Ini nggak apa-apa. Langsung aja kita bikin diagram bulat. Ke insert. Ini aku mau pakai yang ini aja kali ya. 2 dimensi. Yang ada persen. Nah, nih. Jangan lupa kita kasih nama. Setelah teman-teman namain apa? Jangan setelah. Kita ambil solver dengan penjual. Tada! Pendek. Selesai. Seperti ini. Lanjut teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke yang tanpa penjualan. Sama-sama pakai tools, tapi ini tanpa penjualan. Kan yang tadi tuh kita pakai dengan penjualan, sekarang tanpa penjualan. Sebenarnya sama sih ya guys, teman-teman, rumusnya. Yang ngebedain itu nanti ketika kita ngisiin datanya. Jadi aku nggak perlu jelasin satu-satu ya. Kita sama-sama ngisi bareng dulu. Sama dengan MMULT, terus transpose, terus proporsi kita tarik, kita kurung, kita koma, kita masukin covarian tabel kita, covarian. Kurung, terus koma lagi, kita tarik lagi, terus itu 2 ini 0,5 enter. Ini sama rumusnya, gak perlu bingung lagi, sama kayak yang ATA. Jadi nanti yang bedanya di selanjutnya. Garis return ekspektasi ya, terus proporsi lagi kita tarik, enter. Nah, nih dengerin ya teman-teman. Pertama kita buka data, kita ke solver, terus kita masukin resiko sama
Terus kita kemin juga changing itunya set objektifnya apa ya? Pokoknya itu change priority apa ya? Itu kita sama ke ini juga kita benar. Nah, yang beda tuh di sini ya. Tadi nggak kayak gini ya. Ini aku hapus dulu biar clear, biar sama-sama tahu ya. Nah, untuk yang pertama, sebentar. Ini salah sepertinya ya. Nah, ini udah nih ada keisi. 377 sampai 386. Nah, ini kita delete dulu biar fair. Nah, kita add dulu. Yang pertama itu sama ini atau total itu kita iniin. Terus itunya constraint-nya 1, terus add lagi. Nah, bedanya yang tadi kan itu ke total. Nah, ini yang satu lagi ke proporsi yang 10%-nya, guys. Nah, habis itu yang ininya, itu yang kebalik gini. Constraint-nya itu 0. Ya, pencet OK. Semuanya lagi sama. Ini jangan pernah nggak dicentang, langsung kita solve. Oke. Nih hasilnya. Sebenarnya sama ya teman-teman. Karena ya emang dasarnya sama. Itu nggak apa-apa. Mau tanpa, mau dengan itu nggak apa-apa, tetap sama hasilnya. Itu mengartikan emiten kita ini ideal. Langsung aja kita, jangan lupa kita seret seperti ini, highlight, terus kita aku pakai yang 2 dimensi jadi lebih jelas kayaknya. 2 dimensi, aku pakai yang ini. Biasa ini kita tulis solver tanpa penjualan pendek. Selesai. Seperti ini ya teman-teman.